Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi selayaknya kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qaulana. Pelajaran 5, keteladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dalam kesempatan ini para peserta didik sekalian, kita akan membicarakan tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya terpercaya. Di samping itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan kaum Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Mengapa Nabi Muhammad pada usia 35 tahun sudah dipercayai untuk memperbaiki Ka'bah yang rusak pada saat itu? Karena waktu kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa menjadi seorang anak yang jujur. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Mari peserta didik sekalian, kita saksikan video setelah ini. Kamu dapat mengambil ketauladanan dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian, pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya Siti Khadijah binti Khuwailid. Dia orang yang sangat kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Quraisy, beliau dimintai untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu minta agar seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang baik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Untuk itu, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, maka uang sisa pembeliannya harus kita kembalikan. Percayalah, anak jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua, dan pastinya anak yang jujur akan selalu beruntung. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya, yaitu yang bernama Fatimah, yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang artinya Nabi Muhammad SAW mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian memandang Aqra. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua, yakni seperti dalam hadis berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jihad fi sabilillah." Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Demikian peserta didik sekalian, mudah-mudahan kamu dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.